Selamat malam buat kita semua. Perkenalkan nama saya Adi Agahwes Normin. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan ataupun memberikan penjelasan tentang Critical Journal Review, instalasi listrik dan iluminasi. Adapun nama saya itu nama Agahwes Normin dengan NIM 520 323 0023. Prodi Teknik Elektro kelas B. Pendahuluan. Rasionalisasi pentingnya critical journal review. Critical journal review sangat penting buat kalangan pendidikan, terutama buat mahasiswa maupun mahasiswi. Karena dengan mereview suatu jurnal, maka mahasiswa atau mahasiswi ataupun si pengkritik dapat membandingkan dua jurnal dengan tema yang sama. Dan dapat melihat nama jurnal yang perlu diperbaiki dan nama jurnal yang sudah perbaiki untuk digunakan berdasarkan dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis jurnal tersebut. Setelah dapat mereview jurnal, maka diharapkan mahasiswa dapat membuat suatu jurnal karena sudah mengetahui bagaimana kriteria jurnal yang baik, benar untuk digunakan, dan sudah dimengerti bagaimana cara menulis ataupun langkah-langkah saja apa saja yang perlu diperlukan. Tujuan dari penulisan GJR itu yaitu dapat menambah pengetahuan untuk melihat dan membandingkan dua atau beberapa jurnal yang baik dan benar. Setelah dapat membandingkan, maka akan dapat membuat suatu jurnal karena sudah dapat membandingkan mana jurnal yang baik, mana jurnal yang masih perlu diperbaiki, dan juga sudah mengerti langkah-langkah dari pembuatan suatu jurnal. Manfaat dari critical journal review itu, pertama itu dapat membandingkan dua atau lebih jurnal review, dapat meningkatkan analisis kita terhadap satu jurnal. Ketiga, supaya kita dapat mengetahui teknik-teknik penulisan critical journal review yang benar. Adapun unit jurnal yang saya review, yang pertama itu, judul artikelnya itu perencanaan sistem penerangan jalan umum Kentaman di areal kampus USU dengan menggunakan teknologi tenaga surya ataupun aplikasi di areal pendopo dan lapangan parkir. Tahun terbitnya pada September 2013, pada nomor yang ketiga, pengarang artikel itu Doni TB Siombing dan Insinyur Surya Televisi Kazim MSI. Penerbit itu Singuda Ensikom. Volume ketiga. Kemudian jurnal kedua, itu yang pertama memiliki judul Perancangan Instalasi Listrik pada Blok Pasar Modern dan Apartemen di Gedung Kawasan Pasar Terpadu Blimbing, Malang. Nomor 3, pengarangnya itu Ihsan Santoso, penerbitnya itu Singuda Eksikom, baru email itu isaku_21@yahoo.co.id. Bab 2 itu pembahasan, di mana ringkasan isi jurnal pertama. Yang pertama tentang pendahuluan. Penerangan umum dengan menggunakan tenaga surya merupakan sebuah alternatif yang murah dan hemat untuk digunakan sebagai sumber listrik penerangan karena menggunakan sumber energi gratis dan tidak terbatas dari alam, yaitu energi matahari. Yang kedua itu solar cell. Perencanaan jalan tenaga surya merupakan suatu alternatif yang murah dan hemat digunakan untuk sebagai sumber listrik penerangan karena menggunakan sumber energi gratis dan tidak terbatas dari alam, yaitu energi matahari. Lampu jalan tenaga surya ataupun PJO tenaga surya menggunakan modul ataupun panel surya dengan lifetime hingga 25 tahun yang berfungsi menerima cahaya atau sinar matahari yang kemudian diubah menjadi listrik melalui proses fotovoltaik. Lampu ini secara otomatis dapat mulai menyala pada sore hari dan padam pada pagi hari dengan perawatan yang mudah dan efisien selama bertahun-tahun. Lampu jalan tenaga surya menggunakan lampu LED jenis high power yang sangat terang, hemat energi, dan tahan lama. Teknik dan perancangan sistem. Pada perencanaan dan pembuatan perangkat keras baterai charge dan lampu LED sebagai sumber lampu untuk kebutuhan dalam penerangan jalan ataupun PJU mengacu pada blok diagram yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Kemudian instalasi solar cell. Solar cell panel terdiri dari silikon. Silikon mengubah intensitas sinar matahari menjadi energi listrik saat intensitas cahaya berkurang. Energi listrik yang dihasilkan juga berkurang. Dengan menambah solar cell panel berarti menambah konversi tenaga surya. Sel silikon di dalam sel panel yang bersinari matahari ataupun surya membuat foton bergerak menuju elektron dan menghasilkan arus dan tenaga listrik. Arus yang dihasilkan adalah listrik dengan arus searah DC sebesar 3,5 ampere. Besar tegangan yang dihasilkan adalah 0,4 sampai 0,5 volt. Jadi sebuah panel surya 12 volt terdiri dari lebih
kurang 36 sel surya untuk menghasilkan 17 volt tegangan maksimum. Listrik yang dihasilkan oleh panel surya dapat langsung digunakan ataupun disimpan lebih dahulu ke dalam baterai kering, tergantung dari kebutuhannya. Didapat perhitungan berapa jumlah solar cell, panel, dan baterai yang dibutuhkan. Kesimpulan, dari pengujian analisis perangkat yang dilakukan pada pembuatan sistem, diperoleh kesimpulan yang pertama, semakin besar radiasi matahari mengenai sel surya, maka semakin besar pula arus yang dihasilkan oleh sel surya tersebut. Sel surya akan selalu memproduksi energi listrik bila disinari matahari. Oleh karena sel surya tidak akan pernah habis atau merusak dalam bangkaian listrik. Biasanya kerusakan disebabkan karena sel surya tersebut pecah ataupun karena faktor lain, sehingga bila sel surya dilindungi dengan baik, maka usianya dapat mencapai puluhan tahun. Dan B, penerangan jalan umum dengan menggunakan tenaga surya ataupun solar cell dapat mengurangi konsumsi akan tenaga listrik dari PLN. Setiap hari dalam 12 jam, daya yang dikeluarkan oleh PLN untuk penerangan umum adalah sebesar 76,66%. Sedangkan dengan menggunakan baterai acu 12 ampere hours adalah sebesar 23,3%. Jurnal kedua itu, pertama itu pendahuluannya, instalasi listrik merupakan suatu bagian yang sangat penting dalam pembangunan gedung bertingkat untuk melindungi keselamatan manusia dan hewan berada di daerah sekitar sehingga aman dari sengatan listrik. Mengingat masih sering terjadi kebakaran pada suatu bangunan baik rumah, pasar, maupun gedung-gedung karena hubungan singkat ataupun secara umum karena listrik. Pas satu rumah ataupun gedung masih banyak ditemukan instalasi listrik yang mengabaikan persyaratan umum instalasi listrik ataupun PUIL, standar nasional Indonesia, dan tidak memperhatikan ketentuan dari keamanan teknologi modern dan juga estetika keindahan. Yang kedua itu tinjauan pustaka. Yang pertama itu instalasi listrik. Menurut Peraturan Menteri pada nomor 023/PRT/1978 pada fase 1 butir 5, menyatakan bahwa instalasi listrik adalah saluran listrik termasuk alat-alatnya terpasang di dalam dan ataupun di luar bangunan untuk menyalurkan arus listrik setelah atau di belakang pesawat pembatas 1 meter milik perusahaan. Secara umum, instalasi listrik dibagi menjadi dua jenis, yaitu instalasi penerangan listrik, instalasi daya listrik. Yang B, intensitas penerangan. Intensitas penerangan harus ditentukan berdasarkan tempat di mana pekerjaan dilakukan. Bidang kerja umumnya 80 cm di atas lantai. Dan C itu sistem pencahayaan buatan. Sistem pencahayaan buatan sering dipergunakan secara umum dapat dibedakan atas 3 macam. Yang pertama itu sistem pencahayaan menata, yang kedua terarah, yang ketiga setempat. Metodologi yang digunakan dalam literatur ini adalah mengangkat sebagai berikut. Yang pertama itu studi literatur, yaitu yang mana kajian penulis atas referensi yang ada baik berupa buku maupun karya ilmiah yang berhubungan dengan laporan ini. Referensi digunakan contohnya itu satu itu PUIL ataupun Persyaratan Umum Instalasi Listrik per tahun 2000 dan Undang-Undang Tenaga Listrikan serta Standar Nasional Indonesia. Yang B itu pengumpulan data. Data yang dibutuhkan antara lain gambar rancangan bangunan, letak bangunan, luas dan tinggi bangunan, fungsi suatu ruang tersebut. Data ini berupa data sekunder yang didapatkan dari unit usaha ataupun kerjasama bidang penelitian dan pengabdian. Kemudian kesimpulan dari jurnal 2 ini yaitu dari analisis yang dilakukan pada pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa total daya yang dibutuhkan untuk menyuplai blok pasar modern dan apartemen di gedung kawasan pasar terpadu sebesar 669 490 volt ampere yang dibagi menjadi 5 MEE. MEE kondotel sebesar 224.580 volt ampere. MEE apartemen 156.117 volt ampere. MEE 1 sebesar 226.000 volt ampere. MEE 2 sebesar 124.560 volt ampere. Dan untuk motor sebesar 37.333 volt ampere dengan drop tegangan di beban terjauh dari MDP yaitu sebesar 7,1 volt atau sebesar 3,37%. Kemudian bab 3 pembahasan itu kesimpulan yang dapat diambil dari jurnal 1 adalah sebagai berikut. Dengan perencanaan yang dibuat oleh penulis pada jurnal tersebut sangat membantu sekali untuk masyarakat kampus sebagai pengguna jalan umum, apalagi ketika malam hari tentu jalan sangat diperlukan untuk lampu sangat diperlukan untuk menerangi jalan. Yang kedua, teknologi yang digunakan untuk perencanaan lampu tersebut yaitu menggunakan teknologi solar cell, di mana teknologi yang lebih efisien dan tahan lama dan juga salah satu untuk dari energi terbarukan. Kemudian jurnal keduanya itu kesimpulan yang diambil yang pertama itu jurnal ini melakukan penelitian secara perencanaan instalasi listrik pada blok pasar modern dan
salah satu apartemen di Kota Malang, di mana jurnal ini cukup mendetail materinya berkaitan dengan instalasi listrik dan teori-teori intensitas penerangan, sistem pencahayaan, bahkan sampai ke perhitungannya sendiri. Dan di bagian analisisnya itu, hingga perhitungan dayanya dapat disimpulkan bahwa total daya yang disuplai itu dapat disampaikan secara detail dan secara terperinci. Kemudian bab 4 untuk akhir penutup, kesimpulan dari hasil pembahasan dan penelitian kedua jurnal, maka saya dapat menyimpulkan yang pertama itu penerangan jalan umum dengan menggunakan solar cell dapat mengurangi konsumsi akan tenaga listrik dari PLN. Setiap hari dalam 12 jam, daya yang dikeluarkan PLN untuk penerangan umum adalah sebesar 76,66%. Sedangkan dengan menggunakan baterai ECO 12 hours adalah sebesar 23,3%. Pendistribusian energi listrik harus diperhitungkan sebaik mungkin agar energi listrik dapat terpenuhi dengan baik. Instalasi listrik yang akan ada seharusnya mempertimbangkan juga konsep penghematan energi dan biaya. Kemudian saran, penjelasan dari kedua jurnal tersebut dapat dimengerti. Dan juga kedua jurnal tersebut sama-sama menjelaskan tentang konsep instalasi dan perencanaan listrik, yang dimana ini bisa menjadi sumber referensi bagi mahasiswa yang ingin menyelesaikan tugas yang berkaitan dengan instalasi penerangan. Baiklah, demikian dari penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penjelasannya ataupun penyampaiannya, saya mengucapkan maaf dan terima kasih dan selamat malam.